A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila. Saya mahasiswa dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan UAS dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar digital. Oke, baik. Untuk soal yang pertama yaitu tentang konsep pengembangan bahan ajar digital. Dalam konsep pengembangan bahan ajar digital yaitu ada definisi bahan ajar digital. Bahan ajar digital adalah materi pembelajaran yang dirancang, dikembangkan, dan disampaikan menggunakan teknologi digital, dan materi ini dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan animasi, hingga aplikasi interaktif yang mendukung proses belajar mengajar. Dan tujuannya itu yang pertama, mempermudah akses belajar bagi siswa di berbagai lokasi, dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Untuk yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri serta kolaboratif. Dan untuk contoh nyatanya yaitu seperti game edukasi interaktif seperti Kahoot atau kuis interaktif berbasis platform Learning Management System atau LMS. Baik, untuk alasannya itu yang pertama, memotivasi siswa dengan elemen gamifikasi, dan yang kedua, mudah diakses di perangkat digital, dan yang ketiga, menyediakan umpan balik instan untuk membantu siswa memahami materi. Untuk soal yang kedua yaitu tentang komponen penting dalam bahan ajar digital. Komponen utama yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran itu berisi kompetensi yang ingin dicapai, dan yang kedua itu konten materi pembelajaran yang disajikan secara jelas, terstruktur, dan sesuai kurikulum. Yang ketiga itu media interaktif, misalnya seperti video, kuis, atau animasi untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, navigasi, yaitu menu yang mudah digunakan seperti tombol berikutnya atau kembali. Yang kelima, penilaian soal atau kuis untuk mengukur pemahaman siswa. Dan yang keenam, aksesibilitas, yaitu dapat diakses di berbagai perangkat dengan mudah. Cara memastikan aksesibilitas yang pertama yaitu menggunakan format standar PDF, HTML atau video MIF. Dan yang kedua, memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Yang ketiga, menyediakan alternatif seperti teks deskriptif untuk gambar atau subtitle untuk video. Oke, untuk soal yang ketiga yaitu tentang strategi pemilihan media dalam bahan ajar digital. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media untuk bahan ajar digital. Dan yang kedua itu, berikan contoh media digital yang cocok untuk pembelajaran berbasis proyek dan jelaskan alasannya. Oke, mari kita jelaskan soal yang pertama itu tentang kriteria media. Dalam kriteria media yaitu yang pertama ada relevansi. Relevansi itu media harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu keterjangkauan. Dapat digunakan tanpa memerlukan biaya tambahan besar. Dan yang ketiga itu kepraktisan atau mudah digunakan oleh guru dan siswa. Yang keempat itu interaktivitas, yaitu mampu melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kelima itu daya tarik, yaitu memiliki desain visual yang menarik. Dan yang keenam itu kompatibilitas, yaitu dapat diakses di berbagai perangkat dan platform. Contoh media digital yaitu Google Workspace atau Docs, Slides, dan Jamboard. Alasannya kenapa sih memilih itu? Alasannya itu yang pertama, mendukung kolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kedua itu mudah digunakan baik secara sinkron maupun asinkron. Dan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi dan aktivitas. Soal nomor 4 yaitu tentang pengembangan bahan ajar interaktif.
Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan bahan ajar interaktif dan mengapa penting dalam pembelajaran digital. Dan soal yang kedua itu, buatlah skenario dan sederhana pengembangan bahan ajar interaktif menggunakan aplikasi seperti Canva atau Articulate. Yang baik kita jawab, yaitu definisi bahan ajar interaktif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif melalui fitur-fitur seperti kuis, simulasi, atau video interaktif. Pentingnya itu yang pertama memotivasi siswa untuk belajar lebih mandiri. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang ketiga itu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Dan untuk skenarionya yaitu mengembangkan bahan ajar interaktif menggunakan Canva. Dan yaitu yang pertama membuat presentasi interaktif dengan elemen klik untuk membuka informasi tambahan. Dan yang kedua itu menambahkan kuis interaktif menggunakan tautan eksternal. Dan yang ketiga itu menyisipkan elemen visual seperti animasi dan ikon. Nah, selanjutnya itu menggunakan Articulate atau Articulate 360. Yang pertama yaitu mendesain model e-learning interaktif dengan skenario pembelajaran bercabang. Dan yang kedua memasukkan video simulasi dan penilaian otomatis. Dan yang ketiga, mengoptimalkan navigasi agar mudah digunakan oleh siswa. Bikin game pembelajaran interaktif yang keren kayak gini cuma pakai Canva. Ayo kita bikin. Pertama, kita buka Canva dan pilih presentasi. Lalu masukkan elemen-elemen yang dibutuhkan ya. Jangan lupa diberi tombolnya. Lalu masukkan elemen-elemennya lagi. Masukkan pertanyaan dan pilihan-pilihan jawabannya. Dan kita animasikan dengan klik ini, lalu buat animasi. Lalu kita arahkan gerakan animasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jangan lupa bikin slide untuk jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kita bikin interaktif dengan tekan titik 3, lalu pilih tautan, lalu pilih akan diarahkan ke slide yang mana, yang benar atau yang salah. Sekarang kita sembunyikan pilihan jawabannya dengan klik posisi, lalu klik lapisan, dan kita tarik ke bawah bukitnya. Sekarang kita klik bagikan, lalu klik tautan tampilan. Dan begini hasilnya. Keren banget kan? Siap untuk dimainkan bersama siswa-siswa kita. Jangan lupa follow ya. Dan soal nomor 5 yaitu soal yang terakhir tentang evaluasi bahan ajar digital. Soal yang pertamanya itu jelaskan model evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas bahan ajar digital. Dan soal yang nomor 2-nya yaitu sebutkan strategi yang tepat untuk menyampaikan bahan ajar digital kepada target audiens agar tetap sasaran. Oke, kita jawab yang model evaluasi. Yang pertama itu Kirkpatrick model. Level yang pertama yaitu reaksi siswa terhadap bahan ajar, dan level yang kedua yaitu pemahaman atau pembelajaran yang diperoleh, dan level yang ketiga perubahan perilaku akibat pembelajaran, dan level yang keempat yaitu dampak pada hasil belajar keseluruhan. Dan jawaban yang kedua yaitu evaluation, yaitu menggunakan tahap evaluasi dalam pengembangan bahan ajar digital untuk menilai efektivitas dan kekurangannya. Strategi penyampaian yang pertama yaitu memastikan bahan ajar diunggah ke platform yang familiar bagi siswa, dan yang kedua yaitu menggunakan media sosial atau aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Google Classroom, dan yang ketiga yaitu memberikan tutorial atau panduan penggunaan bahan ajar digital, dan yang keempat yaitu melibatkan siswa dalam uji coba awal untuk memastikan bahan ajar mudah digunakan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan UAS dari saya, jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.